Halo teman-teman, balik lagi di channel Deddy Kingkat. Ya, channel kesayangannya tukang cukur dan customer tukang cukur tentunya. Ya enggak sih? Jadi para customer yang lagi cari referensi gaya rambut boleh nih simak-simak video gua dan barangkali gaya rambut yang gue buat cocok atau pengen lo cobain, ya gak sih? Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau nunjukin nih ke kalian kayak gimana sih gue mau potong rambut dengan gaya natural flow, tapi rambut bagian samping dan belakangnya gue buat fade nih teman-teman, atau bisa dibilang nanti fade-nya itu middle fade ya. Oke, nah sebelum gue mulai nih, gue pengen gimana? Apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara tentunya. Oke teman-teman, langsung aja gue ceritain kayak gimana sih langkah-langkah gue dalam motong rambut dengan gaya natural flow teman-teman. Jadi langkah pertama adalah gue basahin dulu seluruh bagian rambutnya, terutama rambut bagian atasnya teman-teman ya. Langsung gue potong pakai blending scissor kali ini teman-teman. Jadi pakai teknik sisir dan gunting terus di blend. Caranya adalah gue sisir ke sisi sebelah kanan dulu semua, terus berikutnya gue balas ke sisi kiri semua. Jadi gue potong blending gitu. Nah setelah selesai gue potong blending, kali ini gue keringin dulu tuh teman-teman. Supaya apa? Supaya gue tahu di mana sih alur naturalnya. Artinya karena gaya rambut yang akan gue buat adalah natural flow atau ngikutin alur naturalnya, jadi gue mesti tahu di mana arah naturalnya. Makanya gue keringin pakai blow dry atau hair dryer tadi teman-teman. Jadi itu tujuannya kenapa gue keringin, supaya gue tahu alur naturalnya. Nah di mana sih ngambil alur naturalnya? Alur naturalnya itu gue lihat dari arah pusaran, usar-usar, unyang-unyang. Itu kan arah tumbuhnya kan ada kan melingkar. Biasanya kalau usar-usarnya cuma satu itu lebih mudah menentukan arahnya karena cuma satu arah. Nah disitulah gue nanti akan buat natural flow-nya, artinya gaya rambutnya atau tatanan rambutnya ngikutin sesuai dengan alur naturalnya. Makanya model ini gue sebut natural flow, iya gak sih? Jadi kayak gitu untuk rambut bagian atasnya teman-teman. Sekarang tinggal gue motong rambut bagian samping dan belakang yang akan gue buat fade ya teman-teman ya. Jadi fade-nya itu middle fade. Nah langkah pertama yang gue lakukan untuk ngebuat fade di bagian samping dan belakang kayak kalian perhatiin kali ini, gue pakai guard nomor 2 untuk bagian samping dan belakangnya. Nah ini nomor 2 ini sebagai baseline ya teman-teman ya, atau garis dasar. Betul, garis dasar atau baseline. Dimana baseline ini adalah area gue akan buat fade-nya teman-teman. Jadi mana sih yang disebut garis dasar? Garis dasar itu garis yang tercipta oleh pakai jadi yang pakai guard nomor 2 tadi. Oke, dan next kali ini gue buat guideline atau garis pandu teman-teman. Jadi di situ udah ada 2 garis ya, baseline dan guideline, garis dasar dan garis pandu. Dimana panduan gue dalam memulai fade-nya. Nah dari garis pandu itu ke bawah habis, dari garis pandu itu ke atas itu gradasi. Nah berikutnya kali ini pakai guard nomor 1 teman-teman. Nah ini gue lagi buat garis tengah atau middle line. Ngomong-ngomong dari tadi kok line-line garis-garis melulu sih ya yang gue sampaikan. Betul teman-teman, jadi dalam pembuatan fade atau gradasi kali ini gue berprinsip buat garis, ilangin garis. Nah saat garis itu hilang akan terciptalah gradasi. Nah itu prinsip dasar gue dalam membuat fade ya teman-teman ya. Jadi menurut gue ini langkah mudah, langkah simple, dan langkah easy. Sesimpel itu. Jadi gue tinggal buat garis, terus setelah garis itu tercipta tinggal ngilangin garis tersebut. Nih contohnya, garis yang gue buat pakai guard nomor 1, buatnya kan pakai levering close. Nah kali ini akan gue ilangin dengan levering open teman-teman. Nah caranya kayak gini, open dulu, terus untuk menghilangkan garis yang tercipta oleh guard nomor 1. Nah kayak gitu simpelnya ya. Nah begitu juga nanti waktu garis yang di bawah itu teman-teman.
garis guideline atau garis pandu. Nah, untuk ngilangin garis tersebut tentu pakai levering open. Kenapa? Karena waktu gue buat tadi pakai levering close. Oke, intinya yang penting kalian tahu prinsipnya, paham prinsipnya. Nah, tinggal kalau lo tukang cukur dan pengen mendalami lagi tentang gradasi kayak gue ini, lo mesti tahu prinsipnya. Prinsipnya apa? Prinsipnya buat garis, ilangin garis. Nah, jadi gue nggak perlu jelasin detail-detailnya, karena lo dalam membuat fade atau gradasi itu butuh terbiasa dulu. Jadi gini, bisa karena biasa, jadi butuh terbiasa dulu, lo akan bisa. Atau dibalik, bisa karena biasa, kayak gitu ya. Oke, jadi ingat kata-kata quotes gue tadi, bisa karena terbiasa atau terbiasa nanti lama-lama bisa. Ini buat teman-teman yang lagi belajar nyukur. Nah, buat teman-teman yang lagi cari referensi gaya rambut, fade itu dibagi 3 bagian menurut ketinggiannya teman-teman. Jadi jangan anggapan kalau fade itu habis sampai tinggi, enggak juga. Jadi fade itu dibagi 3 bagian. Ada low fade, mid fade, dan high fade. Fade yang rendah, tengah-tengah, dan tinggi. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang enggak suka terlalu habis banget sampai atas, lo bisa cobain low fade teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen datang ke barbershop kesayangan kalian dan bingung nyebutin nama gaya rambutnya apa, dan lo pengen ketinggian fade-nya itu tidak terlalu tinggi, lo tinggal bilang low fade. Tapi kalau pengen tengah-tengah, lo tinggal mid fade atau middle fade. Kalau yang pengen tinggi banget, tinggal bilang high fade. Nah itu sedikit share dari gua buat teman-teman yang pengen cari referensi gaya rambut, pengen merubah gaya rambutnya. Nah kebetulan gaya rambut yang gue buat kali ini adalah natural flow. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, Nah ini udah sampai mana nih? Udah sampai di mana gue akan ngebuat area transisi teman-teman. Nah jadi yang gue lagi potong pakai trimmer ini adalah area transisi. Area transisi apa? Area transisi antara nanti di bawahnya akan gue buat
akan gue razor atau gue shaving pakai kerokan ya. Kerokan. Kalian nyebutnya apa sih? Razor atau kerokan jenggot atau kayak gimana? Nah, ini suasana barbershop gua di Jalan Alternatif Man for Barber & Co ya teman-teman. Jadi ini bisa dibilang lagi ada pelanggan. Jadi tadi kan gue buat area transisi pakai trimmer ya teman-teman ya. Itu supaya tidak ada garis yang timbul di antara razor dan ketemu clipper. Kalian yang tukang cukur pasti paham. Nah, itu gue sebut area transisi supaya gradasinya lebih smooth atau lebih halus teman-teman. Nah, kayak gitu. Tinggal gue shaving rambut bagian samping dan belakang. Nah, tadi kan gue sebutnya ada nggak sebutan yang beda di daerah kalian? Nah, gue sebutnya kan pernah gue sebut ini kerokan jenggot, razor atau handle razor. Razor itu kan siletnya. Nah, handle razor ini kan tempatnya. Jadi kalau di tempat kalian ini sebutannya apa? Mungkin ada sebutan lain. Nah, ini bisa jadi kosakata baru di dunia barbershop teman-teman. Kalau ada sebutan lain di daerah kalian, boleh dong share atau spill di kolom komentar ya. Gue tunggu apa itu sebutannya di daerah kalian. Oke, gue pengen kasih tips sedikit. Gue ngelakuin shaving di area bawah ini. Nah, yang gue lakukan adalah tangan kanan, kalau lo nggak kidal kayak gue, tangan kanan mengontrol tingkat kemiringan dan tekanan teman-teman. Jadi dari atas ke bawah tekanannya itu semakin ke bawah semakin ditambah, tapi tetap kita bermain dengan feel ya, atau rasa dan perasaan. Supaya apa? Supaya shaving yang dihasilkan pun dia tetap menimbulkan gradasi. Jadi dari atas ke bawah itu semakin habis teman-teman. Sedangkan tangan bagian kiri itu merentangkan kulitnya, merentangkan kulit kepalanya. Nah, jadi gua tarik supaya kulit itu terentang teman-teman. Terentang ya, bukan telentang. Jadi gua rentangkan supaya lebih renyah lagi waktu di shaving. Oke, kayak gitu kira-kira tips dan trik dari gua dalam melakukan razor ya teman-teman ya, razor fade tentunya dalam khususnya kali ini. Dan tentunya model yang gue buat kali ini adalah natural flow razor fade. Nah, ini gue lagi ngelakuin atau gue lagi mempertegas area batas antara rambut bawah dan rambut atas teman-teman. Nah, ini area yang dibuat pakai guard nomor 2 tadi teman-teman. Tentu ini opsional ya. Kalau kalian pengen garis batas ini dihaluskan, lo nggak perlu dipertegas kayak gue. Tapi kali ini gue lagi pengen buat customer gue ini natural flow-nya itu tampak lebih tegas di area bagian samping dan belakang. Jadi gue pertajam atau pertegas supaya lebih jelas lagi batas antara rambut atas dan rambut bawah. Nah, tekniknya seperti ini teman-teman. Tinggal gue dorong clippernya untuk mempertegas batasnya. Nah, tentu ini tidak bisa dilakukan dengan begitu saja itu. Butuh latihan dan konsentrasi. Kalau lo perhatiin tangan kiri gue itu adalah menjaga supaya nggak kecoak. Nah, ini fatal banget kalau udah sampai di step ini terus bagian situnya kecoak. Nah, makanya untuk melakukan teknik ini betul-betul dibutuhkan konsentrasi dan fokus teman-teman. Ya, tentunya dalam mencukur rambut memang dibutuhkan konsentrasi, ketelitian, ketelatenan dan sebagainya. Pokoknya kayak gitu cara dan langkah-langkah gue dalam melakukan pemotongan kali ini ya teman-teman ya. Yang gue buat model kali ini adalah natural flow with razor fade. Nah, tinggal sentuhan-sentuhan terakhir aja, belibet. Tinggal sentuhan-sentuhan terakhir aja sebetulnya. Nah, kali ini gue gunakan gunting sasak untuk mempermudarkan dan memperhalus gradasi yang gue buat. Oke teman-teman, jadi kayak gitu langkah-langkah yang gue lakukan. Pokoknya
ini step by step, langkah-langkah dalam gua melakukan pemotongan dengan gaya natural flow with natural flow dengan razor fade. Nah, langkah terakhir tinggal gua tipisin bagian ujungnya untuk supaya nanti hasilnya lebih bertekstur di rambut bagian atasnya, teman-teman. Tentu gue ambil juga sedikit volumenya, hanya di area-area yang perlu gue ambil atau gue kurangin volumenya. Oke, teman-teman, kira-kira kayak gitu ya langkah-langkahnya. Tapi ingat nih, gue harus ngingetin. Langkah-langkah yang gue lakukan adalah langkah-langkah yang biasa gue lakukan, teman-teman. Jadi tidak ada motivasi dari gue untuk mengajari atau menggurui ya, teman-teman ya. Ini hanya sekedar share yang tentunya langkah-langkah step by step dalam mencukur gua kali ini belum tentu ini adalah cara yang terbenar atau terbaik. Setidaknya ini cara sudah gua lakukan setiap harinya ya kayak gini. Nah, di video ini gua mencoba untuk share ke kalian. Masalah salah, kurang, dan tidak tepat itu sudah hal biasa dilakukan oleh setiap manusia. Nah, untuk itu gue berharap buat kalian yang nonton video ini, kalau memang ada yang kurang mohon ditambahkan. Kalau ada saran dan kritik mohon disampaikan. Di mana itu? Di kolom komentar tentunya. Jadi sepertinya sudah hampir selesai pemotongan natural flow with razor fade kali ini. Jadi gue stylingnya pakai claynya Joker ya, teman-teman ya. Ini claynya Joker ini tampilannya itu lebih matte, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen tampilan rambutnya tidak terlalu basah dan cenderung matte, gue sarankan untuk pakai Joker matte clay. Oke, sekian. Gue Dedi pakai iye bukan pakai i. Pamit dulu nih. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu nih pertanyaan kalian, saran dan kritik juga di kolom komentar. Ya enggak? Iya dong. Iya, tapi yang baru gabung, yang baru ketemu video gua di beranda YouTube kalian, jangan ragu untuk mengklik tombol like dan subscribe-nya, teman-teman. Kenapa? Kalau lo berlangganan di channel gua akan terus men-share, membagikan dan mengupload video-video gua tentang mencukur dan referensi gaya rambut. Jadi, yuk ketik tombol subscribe. Oke teman-teman, thank you and bye. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I